Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mansur Alas dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi tentunya di YouTube channel saya yaitu Mansur Talas. Teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan part berikutnya yang melanjutkan penanaman talas di sawah kering. Jadi part bagian hari ini adalah bagian bagaimana perawatan di usia 4 bulan, yaitu setelah kemarin saya mengurug talas ini, kebun ini diurug yang kedua kali tentunya. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua perawatan selanjutnya, yaitu pemupukan teman-teman. Jadi ikuti terus YouTube saya, channel saya, dan ikuti juga video hari ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, khususnya sahabat Mansur Talas yang sedang menanam talas pratama, sengaja saya buatkan video ini dari part 1 sampai part hari ini supaya teman-teman bisa melihat kegiatan saya penanaman talas pratama di kebun ini, dari mulai pengolahan lahan, pemupukan, pupuk dasar, dan hari ini mulai pemupukan yang kesekian kalinya. Nanti terus akan saya buatkan videonya sampai pemanenan supaya teman-teman semua ada rekomendasi dan ada juga buat nambah-nambah pengetahuan tentang penanaman talas pratama. Nah, hari ini saya akan melakukan perawatan yaitu pemupukan. Kebetulan ini sudah usia 3 bulan setengah ya, 3 bulan setengah sudah waktunya diurug, dan kemarin alhamdulillah sudah diurug. Dan biasanya saya pengurugan itu setelah pemupukan, tapi hari ini diurug dulu kemudian pemupukan. Kenapa? Karena ya pemupukan itu karena ini masih ada musim hujan, jadi pemupukan tidak masalah, dipupuk setelah diurug juga nanti akan menyerap sendiri dengan penambahan air hujan. Nah, pupuk yang saya pakai untuk pupuk di usia 3 bulan setengah itu saya menggunakan NPK Mutiara dicampur dengan Ponska yang bersubsidi. Jadi ini teman-teman ya. Nah ini. Jadi ini di dalam wadah ini saya campurkan NPK Mutiara kemudian Ponska yang bersubsidi. Jadi akan saya pupuk di kebun talas ini supaya si talas ini sudah memasuki mulai pembentukan umbi. Jadi kita rangsang pembentukan umbi ini dengan menggunakan pupuk kimia. Sebetulnya teman-teman, untuk pupuk yang diserap nutrisinya oleh talas itu kebanyakan dari pupuk dasar yang kemarin saya jelaskan, yaitu pupuk kandang. Tetapi untuk kita merangsang pertumbuhan umbi, membesarkan umbi dan kesehatan akar, kita tetap harus menggunakan pupuk kimia hanya untuk merangsang saja. Nah, nanti untuk pemupukan terakhir usia 4 bulan atau 5 bulan baru saya menggunakan pupuk KCL untuk supaya lebih besar. Sekarang kita menggunakan Ponska dan NPK Mutiara. Nah, bagaimana cara pemupukannya? Karena ini sudah diurug ya teman-teman, karena ini sudah diurug, jadi sudah ada penambahan tanah dari parit. Pemupukannya cukup di antara pohon talas dan pohon talas. Kalau pemupukan pertama saya lakukan dengan memutar seperti ini ya, diputar di area talas, area batangnya, area pohonnya. Tapi untuk pemupukan yang sekarang hanya memupuk di antara ini seperti itu teman-teman. Jadi dipupuk di antara pohon talas. Nah, seperti itu. Nah, dosisnya biasa 1 kepal seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemupukan yang kedua kali dilakukan seperti ini di antara antara pohon talas dengan pohon talas. Kenapa seperti itu? Karena akar sudah mulai merambat agak panjang, jadi nanti jangkauannya supaya bisa terjangkau dengan akar yang sudah memanjang. Oh iya teman-teman, ketika teman-teman setelah mengambil anakan, anakannya semua diambil, dibersihkan seperti video yang sebelumnya, kemudian diurug. Nah, kalau terjadi layu teman-teman, jadi di talas ini kenapa layu? Jadi banyak batang talas yang layu belum waktunya. Nah, itu jangan panik teman-teman ya, jangan panik, karena ini biasa terjadi di
di tumbuhan talas, apalagi kalau ada panas, misalkan 1 hari atau 2 hari. Nah, ketika sudah diambil anakan, terus ada panas sinar matahari masuk, karena anakannya sudah tidak ada, otomatis sinar matahari masuk sampai ke area area bawah si batang talas. Nah, ini akan terjadi ketika panas terjadi dan anakannya sudah diambil. Jangan panik, karena ini salah satu cara si talas ini mempertahankan diri dari panasnya matahari. Makanya banyak pohon-pohon yang batang yang biasanya yang layu itu batang yang paling luar yang menguning. Tapi kalau terjadi ada 2 batang atau 3 batang yang layu, nah itu jangan panik, karena itu biasa terjadi di pertumbuhan pohon talas. Tetapi tipsnya, ketika terjadi seperti itu, jadi banyak yang layu ketika sudah diambil anak dan sudah diuruk, teman-teman jangan sekali-kali memperaning batang yang layu itu. Biarkan saja, biarkan berserakan di kebun talas ya, biarkan berserakan di indukannya, di pohon-pohon talas yang menguning atau yang layu ya, seperti ini teman-teman ya, yang layu seperti ini biarkan saja ya, dibiarkan saja supaya nanti dia mengelupas sendiri, karena ini salah satu cara mempertahankan pohon talas dari panas sinar matahari. Jadi mereka mungkin melayukan beberapa tangkai supaya tetap akar dan si batangnya dia tetap bisa kuat untuk terus bisa tumbuh seperti itu. Dan terjadi seperti ini karena indukan yang sudah diambil anaknya, dia itu akan terganggu, misalkan tergoyang-goyang atau misalkan si akarnya kecabut, karena kita mengambil anakan itu kan pakai alat teman-teman, pakai alat disogok seperti itu, mungkin si akarnya ada yang putus atau kegerak-gerak seperti ini. Nah, itu akan terjadi layu seperti ini. Tapi itu biasa ya teman-teman, biasa dalam pertumbuhan pohon talas. Jadi jangan panik, ini hal biasa yang akan terjadi ketika sudah dilakukan pengambilan anak semuanya dan biasanya pengurugan. Kemudian kalau pengurugan dan pengambilan anak barengi dengan ada panas sinar matahari 1 atau 2 hari. Teman-teman, ini kondisi kebun talas setelah dipanen anakan dan diuruk yang kedua kali. Nah, kalau keadaan seperti ini teman-teman jangan khawatir. Jadi setelah diambil anakan dan diuruk, biasanya apalagi ketika panas, maka akan banyak batang yang layu teman-teman. Jadi layu belum waktunya. Nah, ini bukan masalah teman-teman, karena ini adalah salah satu cara si talas mempertahankan dirinya ketika cuaca panas. Jadi banyak pelepah yang berserakan, ini pelepah yang layu. Tapi ketika keadaan seperti ini, teman-teman jangan sekali-kali memperaningnya. Jadi biarkan saja pelepahnya seperti itu ya, berserakan, jadi menguning sendiri. Nantinya ketika si talas ini sudah ada terkena hujan, dia akan tumbuh seperti biasa. Dan ini diakibatkan pelepah seperti ini adalah karena terganggunya akar-akar si indukan ketika memanen anakan. Ini akan terjadi seperti ini. Jadi ketika terjadi seperti ini, teman-teman jangan sekali-kali memperaning. Jadi biarkan saja kebun talasnya seperti ini, dan nanti juga pelepah itu akan lepas sendiri dan akan kering sendiri, dan nantinya juga akan tumbuh seperti biasa, subur lagi ketika sudah akar-akarnya ini sudah berkembang kembali. Karena ini akibat akar-akarnya terganggu ketika anakannya diambil. Nah, teman-teman, cara pemupukannya untuk pemupukan kedua kali, karena ini akar-akarnya sudah mulai memanjang dan sudah mulai merambat ke
ke berbagai sisi. Jadi untuk pemupukannya cukup kita hanya membubuk di sini ya, di antara pohon talas dengan pohon talas. Jadi kalau pemupukan awal saya lakukan dengan mengelingkar seperti ini, tapi untuk pemupukan kedua cukup dengan di sela-sela pohon talas seperti ini. Ini kenapa seperti ini? Karena ini akan terjangkau dengan akar, sengaja akarnya supaya lebih menjangkau ke beberapa area, karena pertumbuhan umbi ini ditentukan dengan seberapa banyak akar yang tumbuh ya. Jadi untuk pohon talas ini karena dia tumbuhnya ke atas, maka kita harus dimupuk di permukaan supaya akarnya nanti bisa merambat ke permukaan. Dan ini kenapa harus diuruk teman-teman? Harus tahu juga kalau pertumbuhan umbi talas ini nanti ada perbedaan yang diuruk dan yang tidak diuruk. Biasanya kalau misalkan ada petani yang tidak menguruk sama sekali kebun talas, itu biasanya bentuk talasnya akan membulat teman-teman. Jadi akan bulat. Kenapa bulat? Karena dia tidak diuruk, sehingga pertumbuhan akar ya, pertumbuhan akar itu tidak tersendat. Artinya tersendat itu tidak ada pertumbuhan akar lagi. Karena ketika dikubur seperti ini, diuruk, umbinya akan lonjong, memanjang. Nah, itu memanjang itu biasanya karena kita dilakukan pengurugan sehingga si akar ini dia terus bertumbuh berbarengan dengan diuruk. Jadi semakin sering diuruk, si umbi talas ini akan membesar dan akan membesar juga lonjong ke atas. Tetapi kalau misalkan tidak diuruk, ini membesarnya dia ke pinggir, akan membentuk bulat seperti itu ya. Nah, bagaimana yang bagusnya? Kalau saran saya ya harus diuruk, karena si pelapah ini ya, pelapah yang nantinya sudah layu dan copot dari tangkai si pohon talas ini, yang yang sudah lepas dari pohon talas ini, meninggalkan daging yang nantinya akan menjadi umbi dan akan keluar si akar-akar kecil. Nah, akar-akar ini dia akan tumbuh ketika dia bertemu dengan urugan tanah. Tetapi kalau tidak bertemu dengan tanah, misalkan pohon si batang talas ini melepas, kemudian tidak disediakan urugan, nah itu tidak akan tumbuh akar. Nanti tumbuhnya, umbinya akan terus tumbuh ke pinggir. Nah teman-teman, untuk pemupukan talas ini normalnya, nanti ada yang bertanya juga, berapa kali sih pemupukan talas pratama ini dan apa saja pupuk yang digunakan? Nah, saya akan jelaskan teman-teman untuk pemupukan talas pratama ini, untuk jenis pupuknya dulu ya. Untuk jenis pupuknya itu normatif teman-teman. Artinya saya tidak ada SOP yang paten atau harus pakai pupuk ini tidak. Jadi silakan teman-teman semua bereksperimen, mencoba pupuk apa yang bagus digunakan untuk penanaman talas. Adapun yang saya jelaskan di video-video sebelumnya atau hari ini, tadi saya pakai Ponska, NPK, itu hanya saya juga mencoba apakah ini diaplikasikannya nanti bagus untuk talas pratama atau tidak. Nanti dilihat saja hasil panen dari kebun ini, nanti akan saya terus review. Jadi untuk bentuk atau jenis pupuknya silahkan mau cair atau mau ditabur, dikocor dan lain-lain. Intinya pemupukan talas itu belum ada SOP yang resmi atau yang paten jenis pupuk apa yang harus digunakan. Yang jelas pupuk apapun yang kita berikan ke talas ini harus bisa mencukupi nutrisi unsur hara yang akan diserap oleh talas. Kemudian berapa kali pemupukan talas? Nah, yang saya lakukan pemupukan talas ini, pertama tentunya pupuk dasar. Setelah pupuk dasar 1,5 bulan baru saya pupuk lagi dengan pupuk kimia ya, pupuk kimia. Kemudian setelah dipupuk 1,5 bulan berbarengan dengan diuruk. Kemudian usia 3 bulan atau 4 bulan seperti ini, karena kemarin saya ambil anakan semua,
tidak keburu di usia 3 bulan, harusnya 3 bulan. 3 bulan ini harus pemupukan kedua kali, berbarengan dengan pengambilan anakan, panen anakan semua, dibersihkan dari gulma, kemudian dipupuk dan diurug. Itu yang kedua. Nah, nanti rencananya di usia 5 bulan saya juga akan memupuk lagi. Nah, di usia 5 bulan baru saya memakai pupuk khusus ya, khusus untuk pengembangan umbi, dari pembesar umbi dan supaya bobotnya bagus. Intinya untuk pemupukan talas ini jenisnya atau waktunya itu silahkan teman-teman, silahkan mencoba, silahkan bereksperimen. Yang jelas dan yang terpenting bagaimana bisa menghasilkan umbi talas ini, pertama ukurannya besar, bobotnya besar, dan kedua kualitasnya mulus, dan yang terakhir tentunya rasanya dia pulen, tidak keras. Itu saja teman-teman. Jadi silahkan banyak mencoba dan banyak mungkin belajar dari media sosial atau dari orang-orang yang ahli di bidang pemupukan, bagaimana supaya talas ini bisa tumbuh umbinya besar dan kualitasnya mulus. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, khususnya materi video hari ini, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu bukan bermaksud saya menggurui, tapi ini kita belajar bersama. Saya juga hanya menceritakan pengalaman bagaimana saya merawat talas Pratama yang ada di kebun saya ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga kepada seluruh subscriber. Mudah-mudahan tetap ada dalam kesehatan. Akhir kata dari saya, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.